Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Indivisul Selbar, ngobrol bareng bikin senang. Nah, untuk kali ini saya tidak sendiri nih. Jadi saya sama dengan Kak siapa? Mungkin boleh perkenalan dulu Kak Ayu. Ayu. Perkenalkan, nama saya Wahini Jabir, biasa dipanggil Ayu, owner dari salah satu UMKM di Parepare, Salili Snack. Gitu. Jadi untuk Ayu ini dia salah satu owner bisnis sebagai pelaku UMKM di Parepare khususnya ya Kak ya. Jadi mungkin di sini sudah ada terpajang produknya Kak Ayu. Boleh dijelaskan mungkin Kak ini bisnisnya secara spesifiknya apa? Keripiknya hanya satu kah saja atau banyak macamnya? Ya. Jadi ini keripik singkong ini adalah produk pertama dari Salili Snack. Ini terinspirasi dari, sebenarnya awalnya itu produk pertama saya dari buah-buahan lain, dari nangka. Nah, karena kemarin itu terkendala bahan baku, makanya saya coba cari bahan baku yang mudah ditemui di wilayah kita di Sulawesi Selatan. Nah, salah satunya itu keripik singkong. Jadi saya mau buat itu beda dari keripik singkong yang lain, makanya muncullah produk ini. Jadi keripik singkongnya itu beda dari keripik singkong yang lain gitu. Nah, beda dari keripik singkong yang lain ya Kak. Yang mungkin boleh bedanya apa sih Kak sama keripik singkong yang lain? Nah, kalau keripik singkong yang saya produksi ini itu dari singkongnya sendiri tidak langsung digoreng, jadi diolah dulu. Jadi sebelum digoreng singkongnya itu kayak dihancurkan dulu. Terus dibentuk lebih tipis, jadi dia lebih garing dan kriuk, maksudnya tidak keras gitu. Oh, jadi bedanya di cara pengelolaannya seperti pengolahannya, itu ya, tapi tetap pure dari singkong, tidak ada tambahan yang lain gitu. Oh, ya. Tadi Kak saya penasaran, tadi kan sempat kita bahas tentang asal mulanya keripik nangka ya. Mungkin boleh dijelaskan sedikit saja pembuatan keripik nangka itu seperti apa waktu produk awalnya? Jadi waktu awal itu saya usaha saya itu sebenarnya memang dari awalnya dari keripik, pokoknya dari cemilan gitu karena suka ngemil memang. Nah, awalnya itu kan saya beli mesin itu namanya vacuum frying khusus untuk pengeringan buah. Nah, salah satunya itu yang kemarin berhasil trial itu nangka. Jadi sudah berbentuk keripik, sudah sempat pemasaran juga. Nah, saya sebenarnya sebelumnya itu saya tidak cari tahu dulu, ternyata nangka itu tidak sepanjang tahun musimnya, makanya terkendala di keripik nangka, terkendala di bahan baku, akhirnya pas tidak musim, saya tidak produksi lagi, gitu. Oh, jadi ke keripik singkong yang bahan bakunya selalu lebih, ada. Ya benar. Betul. Kemudian ini kan Kak, pelaku UMKM kan pilihannya banyak Kak, ada yang skincare, ada kue mungkin, tapi Kak Ayu ya, Kak Ayu tadi milih untuk keripik singkong, kelebihannya apa sih Kak? Kalau saya sendiri kan, tadi kan saya sudah bilang saya itu hobinya ngemil sebenarnya. Suka ngemil ya Kak? Anak-anak juga di rumah suka ngemil, nah makanya saya coba cari produk yang di semua kalangan bisa untuk coba. Jadi dari anak-anak sampai orang tua pun bisa gitu. Jadi pemasarannya ini juga tidak terlalu susah karena bisa dibeli sama semua kalangan, semua gitu. umur ya, baik anak-anak, orang tua juga bisa. Mungkin boleh saya coba Kak? Boleh, silakan dibuka. Kalau keripiknya ini, sorry Kak, sebelumnya pakai bahan alami, berarti tahan berapa lama sih Kak? Kalau setelah proses produksi 6 bulan, kurang lebih 6 bulan. Selama kemasan tidak bocor atau rusak. Nah, kalau misalkan sudah dibuka seperti ini, berapa lama? Tergantung, kalau misalnya tetap dalam kemasan, kan ini ada ziplocknya. Oh iya, itu bisa tahan, masih bisa sebulan 2 bulan. Gitu. Ini ada berapa rasa Kak? Ini varian rasanya ada 5. Jagung bakar, balado, coklat, sama green tea. Yang ini berarti rasa balado ya Kak ya? Balado. Kalau untuk ini kan ada banyak rasa. Untuk penjualan sendiri, kalau kita mau beli keripik singkong istimewa ini di mana saja? Kalau untuk sejauh ini yang awalnya itu kan jual secara online. Nah, setelah perizinannya keluar, kan kemarin juga dibantu sama Rumah BUMN Telkom. Nah, itu mulai dari perizinan nomor induk berusaha, ada PIRT dan halalnya itu sudah terbit semua, alhamdulillah. Jadi sudah bisa dipasarkan di retail modern. Untuk saat ini wilayah Parepare sendiri ada di Sejahtera,
toko oleh-oleh Sinar Terang, dan beberapa toko-toko yang ramai untuk jualan cemilan, khusus cemilan kayak gitu. Ya. Jadi untuk itu di offline store-nya tadi Kak ya. Kalau untuk di online store-nya mungkin ada? Kalau online store-nya kebanyakan jualan di Instagram. Di Instagram. Ada di @salilisnack.indonesia. Sama di TikTok juga ada, Tokopedia juga ada. Sama nama akunnya semua Salili. Nama akunnya tadi Salili Snack. Salili Snack guys. Jadi kalau misalkan mau order untuk khususnya orang Parepare bisa ke Sejahtera, atau langsung ke sosial medianya tadi di Salili Snack ya. Salili Snack. Kemudian tadi untuk mengenai RB atau rumah BUMN, mungkin boleh dijelaskan sih Kak, kenapa bisa ketemu dengan RB mungkin, atau kenapa tertarik gabung ke RB itu? Jadi untuk RB itu guys, dia rumah BUMN untuk di Parepare. Ya, jadi awalnya saya gabung di RB itu sekitar 2021, tahun 2021. Pokoknya awal saya mulai yang singkong ini, kan yang sebelumnya yang keripik buah belum tahu nih soal perizinan. Pokoknya produksi saja sudah, perizinannya pun saya tidak mikir untuk diurus. Nah, setelah tahu ternyata untuk perizinan itu sebenarnya sangat penting biar produk kita bisa dipasarkan dan pasarannya luas. Makanya kemarin saya coba cari. Nah, kebetulan sebelumnya ada yang teman yang gabung duluan di rumah BUMN. Akhirnya saya dijelaskan bahwa rumah BUMN itu bisa membantu kita secara perizinan bahkan pemasaran. Makanya saya sangat tertarik gabung. Nah, pertama kali itu saya dibantu urus PIRT-nya, gitu, PIRT. Sama pendamping. Jadi alhamdulillah lancar pengurusannya, halalnya pun dibantu juga, gitu, untuk perizinan halalnya. Oh iya, baik. Jadi untuk RB ini cukup membantu untuk pelaku UMKM ya, untuk melakukan perizinan, pengenalan produk, dan juga untuk melakukan pelatihan pemasaran juga ya. Betul. Kemudian ini untuk produknya sendiri kan tadi ada online store-nya ya Kak ya. Mau dipesan melalui online store, tentunya itu biasanya pakai jaringan Kak. Jadi kalau misalkan Kakak ada kendala jaringan, mungkin boleh nanti ke depannya itu pakai layanan Indibis, memudahkan untuk promosinya Kak Ayu ke yang lain. Apalagi kalau untuk Indibis sendiri sudah mendukung untuk berbagai aplikasi lain yang mendukung UMKM-nya. Seperti kami ada beberapa layanan, itu dia namanya Ocha. Jadi dia itu bisa Kak Ayu melakukan chat bersama pelanggan, banyak pelanggan Kak, tidak hanya satu, dalam satu dashboard saja, seperti itu. Kemudian ada aplikasi Netmong juga, dia itu fungsinya bisa untuk Kak Ayu monitoring nih jaringannya apakah stabil atau tidak, sehingga pemasaran produknya bisa lebih stabil lagi, seperti itu. Itu. Kemudian untuk ini produknya rencana kedepannya mungkin mau ditambah, tidak hanya singkong saja nih, mungkin mau dikembangkan lagi yang nangkanya mungkin Kak. Kalau untuk saat ini setelah singkong itu kemarin seperti yang di awal saya itu carinya itu bahan baku yang mudah ditemui di wilayah kita Sulawesi. Makanya setelah keripik singkong kemarin ini saya coba produksi keripik pisang. Alhamdulillah sudah berjalan sekitar setengah bulanan. Jadi yang saya produksi itu ada keripik pisang yang original sama keripik pisang yang varian rasa, ada yang coklat lumar. Nah, itu juga sudah dibantu dari RB untuk proses perizinannya. Kayak gitu. Baik, untuk teman-teman, jadi tadi itu sedikit informasi ya Kak ya mengenai keripik singkong istimewa. Jadi untuk layanan itu atau untuk keripik ini sendiri sudah bisa dibeli di offline dan di online ya. Kemudian untuk perizinannya tadi sudah dibantu dengan RB juga ya Kak ya, sehingga memudahkan untuk prosesnya lebih cepat dan pemasarannya juga lebih luas. Seperti itu. Kemudian mungkin ada mau disampaikan ke pelaku UMKM yang lain Kak, mungkin mengenai ajakan untuk gabung ke RB mungkin. Kalau saya sendiri sih karena memang dari awal sudah sangat tertarik untuk, maksudnya betul-betul melek bahwa
perizinan itu sangat dibutuhkan untuk UMKM. Jadi sekecil apapun produk kita, kalau misalnya perizinannya sudah ada, jadi ada kayak kepercayaan dari pelanggan bahwa produk ini bisa dibilang sudah terpercaya gitu untuk dikonsumsi. Makanya pas kenal dengan Rumah BUMN, itu sangat tertarik untuk aktif karena betul-betul dibantu secara perizinan. Jadi kalau dari saya sih, bagi teman-teman atau ibu-ibu khususnya yang maksudnya yang biasanya tidak terlalu tertarik untuk pengurusan yang seperti tidak tertarik dan tidak tahu tidak tahu soal perizinan, saya sih berharapnya di tahun 2024 ini semakin banyak UMKM yang bisa gabung di Rumah BUMN, sehingga di Parepare UMKM-nya itu bisa betul-betul menjadi membantu perekonomian daerah. Jadi selain produksi, kita juga ada landasannya kayak gitu, ada izinnya, sehingga bisa pemasarannya jauh lebih luas kayak gitu. Baik, jadi terima kasih untuk informasinya Kak Ayu ya. Jadi ini untuk keripiknya mungkin nanti boleh saya makan boleh kembali dibawa Kak. Pulang. Untuk teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton podcast Indi Bisul Selbar, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Terima kasih Kak. Oke.